Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Kaum muslimin pendengar setia Radio Dais dan Radio Gaul dan pemirsa MAJT TV serta TV-ku dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, di kesempatan yang penuh berkah dan manfaat kali ini ya, kita dijumpakan lagi di kajian sore ini dengan keadaan sehat walafiat. Tentunya salawat serta salam mari kita aturkan kepada junjungan kita Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita nantikan syafaatnya besok di hari yaumul qiyamah. Mudah-mudahan ya kaum muslimin kita semua mendapatkan syafaat dan pertolongan beliau atas izin Allah besok di hari yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik kaum muslimin pendengar setia Radio Dais, Radio Gaul dan pemirsa serta TV-ku dimanapun Anda berada. Saatnya alhamdulillah narasumber kita sudah hadir di tengah-tengah kita ya. Beliau Al-Ustadz Muslihin LC. Untuk itu yuk kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah, mudah-mudahan kita semua disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang hari ini para pendengar dan pemirsa yang lagi tidak enak badan, mudah-mudahan Allah menyembuhkan dan mengangkat penyakitnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik kaum muslimin pendengar setia Radio Dais dimanapun Anda berada, kajian sore kali ini yaitu kajian kitab fikih kontemporer. Insyaallah tema yang kita usung nanti di kajian sore kali ini adalah tentang hukum mengcopy paste karya orang lain. Masya Allah, ini tema yang sangat fenomenal ya, sangat ya, mungkin kita semua pasti merasakan itu semua atau pasti mengalami hal yang serupa seperti itulah. Nanti mungkin kita akan bahas nanti ya. Silakan bagi kaum muslimin dan pemirsa yang ingin bertanya di 082133670000 dan yang belum bergabung silakan bergabung di 107,9 FM atau bisa mendengarkan dan melihat melalui aplikasinya Radio Dais atau FB-nya Radio Dais. Baik, untuk itu yuk kita langsung saja dengarkan dan kita simak bersama-sama kajian sore kali ini bersama Ustadz kita, beliau Al-Ustadz Muslihin LC. Waktu kami persilakan, monggo Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa tafadhal wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Para pendengar Radio Dais dimanapun Anda berada, para pemirsa MAJT TV, para pendengar Radio Gaul, para pendengar dan pemirsa semuanya entah melalui apa saja, alhamdulillah di sore hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin. Dalam keadaan penuh dengan rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah, amin. Penuh dengan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga di sore hari ini kita dapat bersaling sapa kembali. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberikan rahmat dan berkah oleh Allah, berkah hidupnya, berkah keluarganya, berkah hartanya, berkah apa yang dipunyainya, semuanya menjadi berkah. Amin Allah. Amin. Para pendengar dan pemirsa semuanya yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang hukum, yaitu mengcopy paste karya orang lain. Jadi hukum mengcopy paste karya orang lain ini memang sebenarnya hukumnya terlalu melebar, terlalu banyak pelebaran, yaitu terlalu luas cakupannya ya, sehingga kita belum atau tidak bisa membatasi sebatas apa. Tapi nanti kita tetap akan ya sebisa mungkin ya kita akan membahas atau belajar bersama, yaitu hukum mengcopy paste karya orang lain.
Dalam artian bagaimana ini kan masih luas ya, hukumnya hukum, terus mengcopy paste, iya, terus karya itu yang di copy paste setengah atau sebagian atau seluruh kitab, terus karya orang lain tuh ya bisa saja bukan hanya copy paste buku, tapi bisa saja VCD bacakan atau kitab bacakan atau, nah itu kan semuanya melebar menjadi luas, dan itu permasalahan yang yang kontemporer dan yang sangat familiar di kalangan para mahasiswa khususnya dalam buat karya ilmiah. Tapi itu juga sangat sedikit yang membahasnya, atau mungkin bisa dikatakan permasalahannya terlalu agak rumit ya. Semoga kita dalam belajar bersama ini ya paling tidak tahu hukumnya, yang mana yang boleh misalnya, yang mana yang tidak boleh, atau semuanya tidak boleh misalnya, sehingga kita ya paling tidak ada gambaran untuk kehidupan kita atau keislaman kita dalam berpedoman, yaitu pedoman kita adalah syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang pertama adalah kita membahas tentang hukum mengcopy paste karya orang lain. Nah, hal ini akan menjadi beda dari zaman sekarang sama zaman dahulu. Kalau zaman dahulu itu mengarang kitab, itu setelah itu sudah dipasrahkan atau mungkin langsung umum untuk umat Islam. Jadi ada sebagian kisah yang dikisahkan, misalnya kitab Jurumiyah. Pengarang kitabnya itu setelah mengarang dilempar ke sungai. Nanti kalau kitab saya ini manfaat, nanti insya Allah akan bermanfaat sendiri. Kalau tidak ya sudah, berarti hilanglah, berarti saya tidak ikhlas. Nah, terus akhirnya dimasukkanlah ke sungai, dan entah ditemu orang atau gimana di bawah, sampai sekarang bermanfaat sebegitu manfaatnya untuk ya semua pesantren di Indonesia atau mungkin di luar negeri juga, di Arab dan sebagainya. Ada kisah lagi, kisahnya yaitu karya Al-Muwatta Imam Malik. Imam Malik itu punya karya hadis, kalau dicetak itu 2 jilid ya, dan itu dihafal oleh Imam Syafi'i di umur 9 tahun. Nah, dalam satu kisah yang dikisahkan oleh guru kami, itu Al-Muwatta selesai dikarang, itu ditaruh di blendernya atau di atas cagaknya Ka'bah itu. Nanti ya kalau manfaat pun ya akan bermanfaat sendiri, kalau tidak ya sudah akan hilang. Tapi mungkin di kisah yang lain, mungkin bukan kitab Al-Muwatta, mungkin bukan Imam Malik juga mungkin, tapi ada ulama yang lain. Dalam artian misal saya punya kitab terus tak taruh di Mekah, nanti kalau manfaat dan saya ikhlas, mesti Gusti Allah akan memberikan manfaat. Tahu-tahu mungkin diambil orang, oh ternyata bagus, terus dicetak, disebarluaskan, bisa saja dengan Gusti Allah yang mengatur. Nah, yang menjadi perbedaan adalah kalau di zaman dahulu itu belum ada undang-undang, kalau dalam sekarang bahasanya hak cipta. Undang-undang hak cipta. Nah, kalau sekarang itu ada yang namanya undang-undang hak cipta. Kita menciptakan apa itu ada undang-undang, ada hak ciptanya. Kita ada sertifikatnya. Misalnya kita ngarang buku, ada sertifikatnya dan sebagainya. Nah, ini pun akan melebar pembahasan. Nanti kalau tidak dihak ciptakan, apakah bisa di copy paste? Ya sama juga. Ini permasalahan memang sangat melebar. Sangat melebar, itu pertanyaannya muncul terlalu banyak. Dan jawabnya itu harus hati-hati. Makanya nanti kalau jawaban saya wallahu alam ya ya perlu dimaklum, karena ini berbagai macam kasus akan muncul dalam tema kali ini. Nah, kalau memang mengcopy pastenya itu seluruhnya ada orang ngarang kitab karena nggak dihak ciptakan misalnya, terus akhirnya dia copy paste di atas namakan dia. Ya walaupun ini tidak dihak ciptakan, ini jelas adalah yang namanya pentadlisan, yaitu penipuan. Tadlis yaitu ya nipu. Nah,
dia tidak meriwayatkan tapi dia mengatakan meriwayatkan, atau ada orang lain meriwayatkan tapi disimpan. Itu kalau dalam ilmu hadis ya. Kalau dalam ilmu ini ya sama, ada orang mengarang kitab, mempunyai buku, ya, karena dia pengen punya buku, akhirnya dirubah nama dia. Nah, misalnya seperti itu. Nah, ini bisa dikategorikan walaupun antara ini didaftarkan di hak cipta atau bukan, ya bisa dikatakan ini adalah kezaliman. Bisa dikatakan ini adalah jelas-jelas keharaman. Nah, pertanyaannya selanjutnya adalah bagaimana hukumnya itu mengcopy paste saja, sedikit saja atau sedikit atau sebagian daripada karya orang lain. Nah, ini yang agak kesulitan adalah apa, dalam membatasi seberapa sedikitnya toh yang boleh dan yang tidak boleh. Kalau dalam kitab misalnya kitab Syarah Yaqutun Nafis, itu syarah berarti kitab-kitab agak kontemporer ini, baru-baru abad ini dikarang. Hukukut taba'i wan nashri, yaitu hak-hak mencetak dan menerbitkan. Hal yajuzu lil musta'iri tab'u au taswirul kitabil mu'ar min mu'allifihi min ghairi idnihi. Pertanyaan yang dicantumkan dalam kitab Yaqutun Nafis ini, Syarah Yaqutun Nafis, apakah boleh bagi orang yang meminjam buku itu mencetak atau menggambar ulang kitab yang dipinjamkannya dengan tanpa seizin orang yang mempunyai kitab tersebut. Jadi tobe mencetak ulang atau taswir atau memfotokopi beberapa. Ini mencetak ulang atau memfotokopi beberapa. Hal ini juga berlaku bagi siapa? Bagi orang yang tidak punya uang misalnya, tapi memfotokopi kitabnya orang lain atau buku atau kitabnya percetakan orang lain terus dijual belikan. Ini juga hampir sama. Jadi dia memfotokopi karya orang lain terus dijual belikan. Bagaimana hukumnya? Ba'du ulama inna rahimahullah qalu inna hadza ilmun wa yahiqqu liman likullin ayyang syurahu wala namna'ahu lakinnal haqiqata annahu la yajuzu lahu. Sebagian ulama kita, kata beliau ini pengarang Syarah Yaqutun Nafis, itu mengatakan ini adalah ilmu, karya ini ya ilmu, penemuan ini ya ilmu, dan bagi semuanya saja bisa untuk menyebarkan dan kami tidak mencegah. Itu secara hakikatnya. Namanya juga pemikiran, namanya juga buah keberhasilan atau buah penelitian misalnya ya. Ini adalah ilmu. Siapa yang berhak memiliki, siapa yang berhak memberikan manfaat atau mengambil manfaat? Seluruh umat Islam. Tapi walakin li'anna hukukut tabi'il yaum asbahat mahfudho. Tapi tidak untuk sekarang, karena sekarang itu haknya menerbitkan, mencetak dan sebagainya itu mahfudhotun, itu terjaga. Makanya ada hak-hak cipta. Hadzal hukuk wa fis sabiqi, dan dulu belum dikenal cara-cara yang modern seperti halnya sekarang ini. Fal mu'allifu badala majhudan fi ta'lifihi wa qad yuridu ay yu'addila fi ba'di nususihi wa qad yuridu ay yatma'inna bi nafsi ala ay yusahiha kama yurid wa qad yuridu mablaghan minal mal ala majhudihi. Terus dan cara-cara ya mengcopy paste atau mengambil karya orang lain sebagian itu belum diketahui di zaman dulu. Nah, karena apa? Di zaman dulu wafis sabiki, fal mu'alif di zaman dulu itu adalah orang mempunyai karya, setelah itu ya mencetaknya atau menyebarluaskannya. Terkadang dia memang mengganti sebagian nasnya, atau terkadang mentaskhehnya, atau terkadang keinginan dengan
keuangannya dan sebagainya, itu sampai zaman dulu. Tapi kalau zaman sekarang itu adalah asbahat kulluha mahfudhah. Semua hak cipta, semua karya itu menjadi mahfudhah, menjadi terbatasi atau menjadi ada hak miliknya. Maka bagaimana dalam fikih Islami hakut ta'alif wa tauzi, haknya mengarang dan juga mendistribusikan, haknya mencetak dan juga mendistribusikan. Amma hakul mu'allif, adapun haknya orang yang mempunyai karya atau yang mengarang, yang disebut dalam tahta undang-undang sekarang ini, itu adalah hak yang dilindungi. Fahuwa hakun masunun fi takdiri, menurut pendapat pengarang fikih Islami Syekh Mustafa Syekh Wahbah Zuhaili. Terus termasuk dalam kategori apa? Kalau hal ini misalnya mengcopy paste karya orang atau apa, kalau dalam fikih madzhab dahulu itu termasuk kategori al-ghosbu, ghosab, yaitu akhdhu syai' dzulman mujaharatan, wakil akhdhu syai' dzulman mutlaqan. Definisinya menggosap adalah apa? Mengambil sesuatu dengan dolim dan terang-terangan. Beda kalau mencuri ya. Kalau mencuri kan bukan terang-terangan tapi mengumpet-umpet. Terus ada definisi yang lebih jelas, yaitu akhdhu syai' dzulman mutlaqan, mengambil sesuatu secara dolim secara mutlak. Gak ada batasnya itu, entah itu bersepian atau entah itu apa, entah itu lewat komputer, entah itu lewat apa. Nah itu adalah, selama itu adalah mengambil sesuatu dengan dolim, itu namanya ghosab. Nah, dalam hal ini kesimpulan para ulama dan para orang-orang yang memberi membahsul masailkan tentang haknya orang orang yang pengarang atau penulis atau kita yang selaku sebagai seorang yang mengcopy paste ini akan menjadi hati-hati. Makanya dalam karya sekarang itu lebih diketati, tidak boleh mengcopy paste. Maka ada aplikasi yang bernama Turnitin atau sing ngecek apakah ini copy paste atau bukan. Jadi tulisan dalam lembaran PDF misalnya ada 20 halaman misalnya atau 100 halaman, itu dimasukkan Turnitin, itu nanti akan keluarlah yaitu situs-situs yang dia copy pastekan. Ini secara memang kemajuan, apalagi tapi kan ini juga kemajuan lah ya, kemajuan karena secara ini mendorong orang untuk membuat karya yang itu adalah sesuai bahasanya sendiri. Terus yang kedua adalah bagaimana ketika ada orang mengcopy paste karya orang lain. Terus tadi kita membahas tentang Turnitin dan sebagainya ya. Itu apa munculnya model kayak Turnitin ya? Secara tadi adalah menyemangati kita sebagai penulis, atau kita jangan sampai copy paste misalnya dan sebagainya. Tapi di sisi lain juga bagaimana itu adalah sebuah kekurangan. Terkadang kan orang teori ATM itu lebih agak mudah. Amati, tiru, modifikasi. Jadi ambil, ditiru, dimodifikasi. Itu terkadang juga bagus dan itu adalah suatu pengembangan. Makanya ada mungkin dalam karya ilmiah ya sekarang itu boleh copy paste asalkan tidak lebih dari mungkin entah 20% atau 30% seperti itu. Atau mungkin mengcopy paste boleh asalkan itu adalah memang pernyataan-pernyataan seperti halnya definisi misalnya, seperti halnya pengertian, boleh saja. Tapi kalau yang paling jelas adalah apa? Keharaman daripada mengcopy paste itu selama itu adalah menghasilkan dan itu adalah melariskan dia dagangannya, dan sedangkan
orang yang pengarang sendiri atau mungkin bahkan ahli warisnya atau mungkin bahkan yang mempunyai hak cipta itu tidak ditemukan. Ini yang menjadi permasalahan. Contoh kasus yang paling jelas adalah ketika ada orang yang punya fotokopi ya biasanya. Terus ada kitab yang kira-kira ini adalah berpotensi untuk sangat laris dalam satu pondok. Akhirnya ini kitab yang aslinya asli difotokopi sesuai dengan jumlah santri. Ini yang menjadi musibah. Ada lagi contoh misalnya kayak buku kan sekali rilis yang terbaru dari novel, mungkin novel apa saja lah, itu langsung akan muncul yaitu novel-novel bajakannya. Nah ini kan menjadi musibahnya di situ. Nah, tapi kita tidak membahas tentang musibah dan sebagainya, kita akan membahas tentang yaitu bagaimana hukumnya mengcopy paste sebagian atau keseluruhan daripada karya orang lain. Kalau keseluruhan jelas itu adalah mengambil hak cipta dan pemikiran dan karya orang lain. Tapi kalau setengah, kalau sifatnya itu hanya mengambil definisi atau mungkin mengambil beberapa sifat atau sikap misalnya, maka itu diperbolehkan. Tapi kalau mengambil kesemuanya atau bahkan sampai merubah namanya, ini yang akan menjadi musibah dan jelas-jelas keharaman. Karena walaupun yang demikian ini adalah hukukut tawa wa nashr mahfudhoh, yaitu hak mencetak dan juga menerbitkan itu adalah sangat terjaga. Beda kalau di belakang misalnya boleh copy paste atau boleh apa disebarluaskan seluas-luasnya, berarti itu kan ada suatu izin. Ada suatu izin. Kalau tidak ada izin maka tidak diperbolehkan. Ya mungkin di situ. Baik, Ustadz, terima kasih atas penjelasannya di kajian fikih kontemporer kali ini dengan mengusung sebuah tema tentang hukum mengcopy paste karya orang lain. Sebelum kita lanjut, Ustadz, kayaknya kita harus break sejenak ya untuk mengfikkan kondisi kita agar kita lebih fik dan kita nanti akan bisa ngobrol dengan enak ya. Kaum muslimin pendengar setia Radio Dai, silakan hubungi kami apabila nanti sahabat Modis atau kaum muslimin pendengar setia untuk di 0821 336 70.000 atau yang bisa melalui aplikasinya Radio Dais dan juga FB live streamingnya Radio Dais. Untuk itu kita akan break sejenak ya setelah satu nada berikut ini. Dipancarkan dari Menara Al-Husna. Dipancarkan langsung dari Menara Al-Husna. Dipancarkan dari Menara Al-Husna. Kawasan Masjid Agung, Jawa Tengah, 107,9 FM. 107,9 Radio Dakwah Islam terdepan dalam dakwah dan nada. Radio Dakwah Islam atau yang kerap disingkat Radio Dais telah mengudara sejak 23 September 2006. Radio berfrekuensi 107,90 MHz yang bertempat di lantai 1 Menara Al-Husna kawasan Masjid Agung Jawa Tengah merupakan radio yang bukan hanya menampilkan dakwah syiar agama Islam, tapi ternyata yang lain adalah Dais menyajikan acara hiburan, pendidikan, dan informasi dengan format Islami. Saatnya disapa dulu ya, udah gabung via SMS-nya. Berjumpa kembali bersama saya Conan di dalam acara Uswah. Kita akan membahas sesuatu yang berkaitan dengan tanaman kaum muslim. Masih dalam acara Salam Pagi. Kaum muslim, sesaat lagi kita akan bergabung dengan Masjid Agung Jawa Tengah untuk menantikan azan sholat zuhur. Senang sekali Kak Fajar pagi hari ini bisa menemani adik-adik semua dalam acara siaran anak RA. Selain itu, Dais mempunyai keunggulan untuk memikat hati para pendengar dan berbeda dari radio lainnya, yaitu adanya segmen dialog interaktif mengenai syiar agama Islam yang sangat dibutuhkan setiap masyarakat. Radio Dais menjangkau daerah Semarang, Demak, Kendal, dan sekitarnya. Bagi pendengar yang berada di luar kota, tidak perlu takut ketinggalan berita. Kini, Anda bisa download aplikasi Dais Play yang telah tersedia di Play Store smartphone Anda.
Radio Dais, terdepan dalam dakwah dan nada. Baik kaum muslimin pendengar setia Radio Dais, kita jumpa lagi di kajian sore kali ini ya bersama dengan guru kita beliau Ustadz Muslihin LC. Untuk itu yuk kita sama-sama dengarkan, kita sama-sama simak, dan sekali lagi ya silakan kaum muslimin pendengar setia Radio Dais yang ingin bertanya melalui aplikasinya Radio Dais ya, atau di nomor 0821 3670.000 atau bisa melalui aplikasinya atau live FB-nya Radio Dais. Baik Ustadz, kita ngobrol-ngobrol, kita bincang-bincang masalah tadi hukum mengcopy paste karya orang lain. Ya ini banyak sekali sebenarnya copy paste itu banyak sekali dilakukan oleh orang-orang yang mungkin seorang profesor pun juga mohon maaf ini ya pasti akan melakukan copy paste. Tapi copy paste itu tidak semuanya ya. Karena itu adalah salah satu untuk meyakinkan para pembaca, misal itu adalah referensi yang digunakan untuk memastikan bahwa tidak amburadul ketika melakukan suatu penelitian. Itu juga perlu juga. Bahkan ada setengah kitab pun kalau memang itu perlu digunakan untuk referensi yang kuat agar bisa dijadikan sebagai bahan ilmiah yang kuat, mungkin boleh-boleh saja. Lah di sini mohon maaf batasan copy paste yang tidak boleh di copy paste itu seberapa banyaknya itu Pak Ustadz? Ya, yang pertama adalah batasannya yaitu selama tidak merugikan yang punya karya. Contoh salah satu di antara merugikan adalah apa? Copy paste dengan dijual belikan. Misalnya ada kitab aslinya, dia malah mengfotokopi dan memperbanyak dengan harga yang lebih murah. Nah itu sangat-sangat merugikan orang yang punya karya hak cipta tersebut. Gitu. Jadi batasan yang paling mudah yang pertama adalah apa? Yaitu Allah yan adimal khosara, tidak ada kerugian khususnya material dari kepada orang yang punya hak cipta. Yang kedua adalah selama tidak ada perkataan yang jelas dari orang yang hak cipta bahwa itu boleh dimanfaatkan secara umum. Kalau jadi ada yang kedua adalah misalnya ya ini boleh di copy paste entah setengah entah apa asalkan tidak dirubah semuanya atau dirubah namanya, itu kan bisa saja. Misalnya entah di copy paste sebenarnya kan secara adat, secara normal itu mungkin kalau copy paste hanya perkataannya atau mungkin hadisnya atau apa ya bisa-bisa saja, dan itu enggak ada kerugian bagi orang yang mengarang, misalnya mengutip perkataan siapa dalam kitab apa ya. Itu kan sama sekali nggak ada kerugian, mungkin ya nggak kerugian materi dan juga nggak kerugian batinnya misalnya enggak. Nah jadi batasan yang pertama tadi itu yang sangat penting, selama tidak ada kerugian khususnya materi bagi orang yang punya hak cipta. Atau yang ketiga boleh dan tidakkah batasannya di mana? Ya selama itu tidak memang diwakafkan secara umum. Ya kayak tadi misalnya ada jelas ini boleh diambil siapa saja. Ya. Tapi ya mesti asalkan tidak dirubah namanya. Memang tidak dirubah namanya. Kalau dalam kitab Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, kitab Fatawal Hadithiyah, itu ada yang wayam bagi ayataniya bitahsilil kutubil muhtaji ilaiha ma'am kanahu bisyira'in wa illa fa bi ujratin aw ariyatin wala yashtaghilu binaskhi syai'in minha, dan jangan sampai sibuk atau menyalin atau mengutip sesuatu dari kitab yang tadi dipinjamnya atau disewakannya dan sebagainya. Illa ma yata'adzaru tahsiluhu bi ghairi naskhi, kecuali apa yang sulit dihasilkan dengan tanpa mengutip. Yang pertama. Jadi tanpa mengutip itu kita mencari
aslinya atau apa kesulitan, atau mencari sumber referensi dari yang lain kesulitan. Ya paling tidak ya, kecuali misalnya hadis, mengutip hadis itu kan ya hadis nggak ada yang punya toh. Kalau hadis apa walaupun Sahih Bukhari, Sahih Muslim ya itu nggak ada yang punya kalau yang itu hadis. Wala yang sahhu minhu bi ghairi idni sahibi id mutlaqul isti'arah la tatanawalus naskhon. Dan jangan sampai mengkopas, mengutip sesuatu dengan tanpa izin yang punya. Karena namanya minjem itu ya tidak sampai pada mengutip atau mengambil sesuatu. Jenenge minjem motor, minjem enggak sampai diambil apa nih, enggak. Minjem ya minjem saja, jangan sampai dikutip atau disalin atau apalagi sampai dirubah nama, itu sudah terlalu ya. Illa idza qala lahul malik, kecuali orang yang pemilik itu mengatakan litang tafi' bihi kaifa syi'ta, wis manfaatkan terserah kamu. Nah, kecuali seperti itu. Bahkan sampai ngerubah nama pun misalnya wis gak apa-apa, wis tersilahkan. Karena dia ikhlas, karena ilmunya sudah dipakai orang lain walaupun atas nama orang lain. Bisa saja seperti itu. Jadi batasannya adalah apa? Selama sang pemilik tidak mengizinkan keseluruhan atau tidak mengizinkan apa. Yang pertama tadi kan tidak ada kerugian materi atau batin bagi sang pemilik hak cipta. Yang kedua, tidak ada izin resmi atau izin asli dari yang memiliki. Nah, kalau ada izin silahkan dimanfaatkan secara apa, asalkan nggak dirubah nama saya bisa aja. Atau bahkan sampai dirubah nama saya silahkan. Yang penting ilmu saya sudah tersampaikan kepada orang lain. Kan bisa saja. Bisa. Punya karya, karena dia nggak begitu terkenal, akhirnya dirubah namanya atau sama bersekutu atau berjanjian, terus ada mungkin seorang yang terkenal nasional atau bahkan internasional, sudah karya saya cukup ini bermanfaat untuk orang lain dengan dirubah nama, atau silahkan rubah dengan nama kamu biar tambah laris misalnya ya. Terus wala ba'sa bin naskhi min mauqufin alaman yang tafi'u kitabahu, dan tidak apa-apa mengutip, menasakh, mengcopy paste dari kitab yang diwakafkan. Diwakafkan kepada siapa? Kepada orang yang boleh atau berhak mengambil manfaat. Nah, kitab punya karya diwakafkan. Sudah ini silahkan, kayak tadi misalnya diumumkan ke orang lain. Nah, kalau kitab-kitab misalnya, kitab-kitab zaman dahulu itu berbeda lagi dengan kitab-kitab zaman sekarang. Misalnya kitab buku sekarang itu bukan hanya mengutip saja, bahkan sampai mencetak ulang itu harus dapat izin. Betul ya itu ya. Misal ada karya buku satu dan sudah dihak ciptakan, maka untuk mencetak ulang di percetakan yang lain, orang percetakan yang lain itu harus dapat izin dari yang pemilik buku. Nah, itu berbeda ketika itu misalnya bukunya adalah Sahih Bukhari, Sahih Muslim atau Imam Al-Ghazali di zaman-zaman dulu yang tidak punya ahli waris, tidak diketahui dan sebagainya ya. Itu bisa seseorang meniru, mengetik ulang. Nanti hasil ketikannya itu bisa hak ciptakan. Memang dia nggak punya karya, tapi dia punya karya itu apa? Mengetik ulang, mendesain ulang kitabnya Imam Ghazali misalnya, atau kitabnya Sahih Bukhari, Sahih Muslim ya. Nah itu dia ya namanya mengutip, namanya mengcopy paste, tapi kan dengan desain baru dan copy paste dari di ulama-ulama zaman dahulu. Nah itu bisa saja juga boleh. Jadi ada beberapa kasus yang batasannya seberapa toh ya, batasannya adalah hampir kesemuanya mutlak keharaman, asalkan tidak satu tadi merugikan materi atau batin kepada yang memiliki. Yang kedua, memang tidak ada izin dari pemilik, kecuali ada pemizin secara pemiliknya mengatakan boleh dimanfaatkan, silahkan sakarepmu, sampai ngerubah nama sampai apa silahkan, boleh, berarti ya boleh. Yang ketiga, tidak dari memang kitab yang diwakafkan atau kitab-kitab zaman dahulu. Kalau kitab-kitab zaman dahulu boleh misalnya yaitu mengutip, mengcopy paste, tapi nanti dengan desain ulang dan cetakan ulang. Nah, dengan desain ulang dan cetakan ulang. Nah. Terima kasih Ustadz. Ada lagi Ustadz. Terima kasih penjelasannya tadi sangat luas sekali ya. Jadi pertanyaan singkat tapi penjelasannya sangat luas dan insya Allah kita paham tadi. Terus gini Tat, kadang orang itu ketika
menyebarluaskan hasil karyanya, tujuan utama adalah agar mereka membaca hasil karya itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dia sudah menyebarluaskan artinya sudah ikhlas. Udahlah, kayak tadi disampaikan Ustadz Muslihin tadi, ya udah, kalau saya sudah ikhlas mau dibaca mau silahkan. Sebenarnya yang tidak boleh itu adalah karya orang lain diatasnamakan dia, artinya dia yang mengcopy. Semisal mohon maaf tadi ada yang tulisan buku, semisal Jurmiyah yang nulis adalah Syekh Muslihin, terus saya menulis lagi, menjiplak atau menulis ulang dari kitabnya Ustadz Muslihin, terus saya menulis dan itu saya buat karangan saya. Kemungkinan itu yang tidak boleh mungkin Ustaz ya. Oh, iya. Kalau semisal hanya sekedar menulis sampai full, sampai selesai dan tidak ada embel-embel, ini adalah karya saya atau hasil pemikiran saya, kemungkinan itu boleh-boleh saja. Iya. Berarti ada yang nomor 3 tadi kan, kalau yang diwakafkan atau memang yang umum, misal kayak di zaman dulu, kitab-kitab zaman dulu kan sudah nggak ada ahli waris ya. Kayak Sahih Muslim, Sahih Bukhari, Imam Ghazali misalnya. Itu asalkan tidak merubah nama. Itu batas yang terakhir mungkin. Asalkan sampai tidak ngerubah nama. Nulis ulang karya Imam Ghazali terus dirubah nama, nah itu asalkan. Kalau cuma mengcopy paste terus dijual ulang dengan desain yang baru, bisa saja boleh karena sudah tidak ada ahli waris. Karena itu sudah mungkin wakaf umum. Pokoknya ilmunya semua ulama-ulama zaman dahulu, Imam Syafi'i, apa itu sudah umum. Enggak ada yang istilah apa hak cipta, sudah enggak ada. Maka batasan yang paling terakhir adalah apa? Jangan sampai ngerubah nama pengarang. Iya, atas nama pribadi pengarangnya. Betul. Karena gini Tat, kadang seorang yang memiliki karya ilmiah yang begitu banyak, dia sudah meninggal, maaf ya sudah meninggal. Terus kita mau izin di mana wong orangnya sudah meninggal, kan gitu. Iya. Soalnya kalau yang buku-buku atau kitab-kitab yang baru kan itu hak ciptanya lebih mungkin lebih ketat. Bukan hanya ngerubah nama, ya mungkin ngopi paste sedikit saja itu nggak boleh ibaratnya. Kalau yang sekarang ibarat hasil pemikiran saya satu bab terus dijiplak atau dimasukkan ke yang lain, bisa saja itu kena copy paste atau kena pelanggaran. Contoh misalnya kayak YouTube lah, kayak YouTube, TikTok, video itu kalau sudah diupload orang lain dengan hak cipta akunnya dia, itu nggak bisa kita ibaratnya masukkan ke YouTube-nya kita atau mungkin misalnya videonya kita. Itu kan padahal hanya potongan sedikit saja. Nanti kena pelanggaran, penalti dan sebagainya. Itu zaman sekarang. Kalau mungkin kita punya ilmu baru, kalau kitab-kitab zaman dahulu yang memang sudah bermanfaat untuk umat Islam, itu anggap saja itu sebagai kitab-kitab yang diwakafkan lah. Ilmunya itu sudah terwakafkan. Seharusnya seperti itu. Nah, jadi batasnya adalah seberapa? Selama tidak merubah nama pengarangnya. Seperti itu. Baik Ustadz, alhamdulillah ini penjelasan yang sangat bagus sekali. Dan kemungkinan kita akan selesai di saat ini karena waktu mungkin ya sudah cukup untuk kajian sore kali ini. Untuk itu agar kajian sore kali ini menjadi kajian yang berkah, kajian yang manfaat dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, minta doanya Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwaratal ardha bi nuri syamsik. Allahumma faqqihna fid-din wa 'allimna ta'il. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazani wa na'udzubika minal bukhli wal jubni wa na'udzubika min ajal kasali wa na'udzubika min ghalabatin wa qahri. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa du'ain la yasma' wa la yastajab. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas kajian sore kali ini ya. Mudah-mudahan sekali lagi kajian sore kali ini mendapat berkah dan manfaat untuk kita semua. Baik kaum muslimin pendengar setia Radio Dais, kita sudahi kajian sore kali ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Faiz mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.